Halo seluruh, balik lagi di channel paling mantap-mantap, Deddy KW Official. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku ditemenin sama tante lagi. Dan Tante, aku udah punya ponakan banyak, nggak apa-apa Iya. kalau dipanggil tante. Dan di sini kita akan ngebahas tentang salah satu beasiswa yang bisa kalian dapetin, terkhusus untuk kalian yang mungkin lagi nyari beasiswa yang bisa untuk nge-backup biaya kuliah dan lainnya. Tapi setelah kalian itu mendapatkan universitas atau kalian itu sudah dinyatakan lulus ujian mau SNMPTN, SBMPTN atau apa, itu salah satunya adalah beasiswa bidik misi. Nah, kenapa beasiswa bidik misi itu bisa juga didapetin setelah kalian kuliah atau keterima di suatu universitas? Itu biasanya itu di setiap tahunnya itu bakal ada kuota tambahan atau biasanya kalau aku nyebutnya itu beasiswa bidik misi kuota tambahan. Nah, ini salah satunya si tante, dia itu mendapatkan kuota tambahan itu di tahun 2016 waktu kita mau ospek ya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Dedi ya. Jadi untuk beasiswa bidik misi yang aku dapetin itu bukan bawaan dari SMA atau ketika aku mau daftar, tapi aku dapetin ketika aku udah masuk di UNY, terus udah kuliah dan baru pengajuan kayak gitu. Terus turunnya tuh kalau nggak salah 1 semester setelah aku kuliah. Jadi pas masa ospek itu ada informasi untuk pengajuan bidik misi tambahan. Nah, jadi di situ aku ikut, terus aku lengkapin berkas-berkasnya, terus baru habis itu pengajuan, dan itu prosesnya emang agak lama ya. Terus setelah pengumuman alhamdulillah dapet. Nah, itu kan setelah kuliah ya, otomatis sebelum ospek pun kita harus membayar UKT. Nah, itu kira-kira UKT yang telah kita bayarkan itu bakal kembali lagi atau gimana? Jadi kan pertama masuk kuliah aku kan udah bayar UKT, udah bayar, pokoknya udah bayar semuanya lah gitu. Terus ketika kita dapat bidik misinya, nah UKT-nya itu otomatis kembali ke kita. Jadi kan ketika kita dapat beasiswa bidik misi itu nanti kita dapat rekening dan di situ udah ada tabungannya. Jadi tabungannya atas nama kita. Nah, nanti untuk pengembalian biaya UKT-nya itu akan dikembalikan langsung ke rekeningnya. Jadi tenang aja, pokoknya apa yang udah kalian keluarin dan ketika kalian udah mendapatkan beasiswa khususnya bidik misi ya, itu uang UKT kalian itu akan balik gitu. Oh ya, ini syarat-syaratnya itu sama nggak sih kayak di SMA? Kalau untuk syarat-syaratnya sama sih. Syarat-syaratnya tuh ada pengajuan surat keterangan itu dari Duko sama Lurah. Tapi kalau sekarang kita kan ada ini ya, pertama minta surat pengantar dulu dari RT RW. Tapi kalau sekarang itu pengajuannya lebih mudah, jadi kalian tidak perlu pengantar RT RW, itu biasanya udah langsung dapat. Terus nanti ada form pengisian di website pengajuan beasiswanya. Nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkah di situ, kemudian mengisi data-datanya selengkap mungkin. Ada data orang tua, data mandiri, terus ada data kepemilikan rumah dan sebagainya. Oh ya, kamu dapat informasi itu dari mana? Internet, web, atau mungkin dari birokrasi kampus gitu? Kalau untuk informasinya itu aku dapetin dari tim advokasi kampus. Jadi di kampus itu kan ada ini ya, ada BMF MIPA. Nah, di kampus kita ya maksudnya? Di kampus kita maksudnya. Nah, dari BEM itu ada yang namanya tim advokasi. Nah, tim advokasi itu biasanya menyalurkan berita-berita kayak gitu kan. Nah, aku dapat infonya dari mereka. Nah, itu pokoknya kalian nah mungkin karena ini online mungkin ya, jadi
Ya tergantung kalian, biasanya itu bakal nanya-nanya ke BEM atau ke kakak tingkat yang mengurusi kalian lah, intinya kayak gitu. Terus oh iya, waktu itu pas pengisiannya itu kita dipandu sama bagian kemahasiswaannya yang dari universitas. Jadi pengisiannya itu kita dipantau oleh mereka. Jadi pengisiannya itu lewat, waktu itu aku dipanggil ke rektorat, terus di sana di ruang transit sudah disediakan komputer, sama itu kita sudah dipandu sama petugasnya, terus kita tinggal ngisi datanya, input data. Kemudian apa ya, ini mungkin ya kayak Apa ya? ini kan mungkin mungkin dari beberapa kalian itu, saya aku sempat dengar kan, eh, itu bakalan ada yang syaratnya itu kita foto satu keluarga gitu nggak sih? Oh, Nah kalau itu untuk- mungkin ini ada yang mungkin ya kalian yang udah jadi maba, terus kalian karena bingung nih kemungkinan COVID itu akan kembali normal dan kuliah itu akan kembali lagi di tahun depan, kalian sudah pindah ke kota, kalian kuliah mungkin ke Jogja, terus nyari kos dan jauh dari keluarga. Nah itu syaratnya gimana? ya, jadi untuk informasinya tadi kan ada informasi data diri pribadi, keluarga, terus ada informasi rumah, kepemilikan rumah dan sebagainya. Itu nanti udah ada ini di pengisian formnya ya. Itu ada, kita harus menyertakan suasana atau kondisi rumah gitu. Jadi nanti rumahnya tuh difoto dari bagian depan, samping, belakang, kemudian isi rumah dari ruang tamu, ruang makan, ruang belajar, kamar tidur, kamar mandi, dapur, itu juga ada. Nah, terus setelah ini ya, setelah semua data sudah terisi, itu nanti ada verifikasi kan. Nah, verifikasi itu kalau dulu dari UNY itu ada yang datang ke rumahku. Jadi untuk memastikan apakah benar aku tinggal di situ, apakah ya banyak untuk memastikan keadaan. Nah, nanti dari petugasnya itu juga mengambil gambar mulai dari halaman depan, terus isi rumah, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu. Ya, terus juga keluarganya juga difoto di situ. Nah kalau yang jauh itu gimana kira-kira? Apa ada mungkin keringanan atau apa kayak gitu? Kalau yang jauh biasanya Atau video call? enggak sih. Kalau temenku juga ada sih yang di Kebumen, dia juga ikut bidik misi. Terus tapi dia nggak di ini, maksudnya Ditinjau. dari tidak ditinjau ke kampusnya, tapi tidak ditinjau ke rumahnya, tapi verifikasinya melalui gambar-gambar yang sudah dia upload. Nah itu, jadi sebisa mungkin ya asli lah ya gambarnya gitu, walaupun mungkin ada yang kuliah di Jogja nih di UNY, terus rumah kalian di misal di Papua, di Kalimantan, mungkin kan dari pihak UNY mungkin nggak bisa ke sana, jadi ya aslinya aja rumah kalian itu difoto apa adanya. Kalau misal memang sudah jalannya dapet ya pasti dapat kok, tenang aja tuh. Terus dokumen lain yang harus kalian siapkan itu juga ada pembayaran rekening listrik terakhir, terus perpajakan tanah, PBB-nya, ya. Itu juga nanti kalian scan terus dilampirkan di bagian formulirnya. Tuh. Oh ya, aku mau nanya nih sama Laila, kan banyak nih yang maba mungkin kayak aku dulu sih. Aku kira-kira cocok nggak nih dapat beasiswa bidik misi, soalnya aku pertama itu merantau, kemudian harus bayar kos, harus bayar hidupku, kemudian harus bayar kuliah juga. Otomatis mungkin orang tua itu mampu, cuman kan kita kan maksudnya kayak 4 tahun, kita juga belum tahu kedepannya itu kita butuh apa aja. Kira-kira apa ya, ngasih informasi atau tips ke maba-maba di sini yang pingin dapat beasiswa tapi dia
posisinya sama kayak aku, kira-kira bisa atau enggak. Soalnya kan kebanyakan syaratnya itu kayak yang bener-bener di bawah kayak gitu. Sebenarnya kalau beasiswa bidik misi itu kan memang terkhusus untuk yang ini ya, yang kurang mampu. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang orang tuanya mampu tapi ingin tetap mencari beasiswa, itu ada banyak. Karena di sini beasiswanya itu tidak hanya bidik misi, tapi juga ada beasiswa afirmasi, terus ada beasiswa PPA, terus ada beasiswa Bank Indonesia, ya. Ibu butuh uang. Pokoknya Beasiswa banyak unggulan. banyak jenis Beasiswanya. Ya terus kalau bidik misi, oh ya ini mungkin setelah dapat beasiswa bidik misi itu bisa ngebantu apa aja dari Laila? Kalau untuk apa ya, ngebantunya itu ngebantu kehidupan, jalannya kehidupan. Sama mungkin ada beberapa kegiatan yang menambah soft skill gitu ya. Soalnya kan beberapa ada yang misal ngadain seminar nih, soalnya itu kan dari pemerintah ya kalau nggak salah ya. Oh iya, benar banget. Jadi Ngadain seminar. ketika kalian masuk ke dalam keluarga Bidik misi. ya, keluarga penerima beasiswa ini, itu nanti biasanya kalian akan dapat undangan untuk mengikuti seminar-seminar. Biasanya ada yang seminar di intern kampus, ada juga dia yang seminar ke luar kampus, kayak misalkan kampus itu mengadakan suatu agenda bekerja sama dengan kampus lain, nah nanti kita diajak ke sana. Dan untuk transportasinya itu menggunakan transportasi dari kampus. Oh iya, pernah juga kita dibawa ke Semarang, keluar kota itu juga semuanya dari kampus. Tuh. Jadi kita dapat ilmu baru, teman baru, pengalaman baru. Dan di seminar pun biasanya itu juga bakal ada tetap istilahnya kayak door prize gitu nggak sih? Saya dulu pernah di UNJ gitu, kayak ada yang bagi laptop kayak gitu kan. Iya, pernah juga. Pokoknya ya buat kalian lah ya yang udah jadi maba dan punya pikiran nih, soalnya kan juga sekarang keadaan juga lagi seperti ini kan, mungkin juga ada beberapa yang kesusahan untuk membayar biaya kuliah. Jadi mulai sekarang deketinlah kakak tingkat kalian yang ada di BEM atau di, kalau bisa sih di BEM, di PM, fakultas maupun univ, untuk cari informasi tentang beasiswa bidik misi khususnya. Oh ya, kemudian apa ya? Kira-kira yang mau di sharing ke teman-teman di sini. Jadi buat teman-teman penerima, jika kalian sudah menerima beasiswanya, itu nanti tetap ada monitoring dari pihak kampusnya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar, jangan merasa puas, oh sudah dapat, tapi berusahalah untuk terus meningkatkan kapasitas diri, tetap menimba ilmu, ya menggali potensi sekuat mungkin. Karena ya nanti kalau misalnya, karena untuk penerima beasiswa itu juga ada syaratnya, ketentuan yang harus dicapai. Itu juga ada akademik, kegiatan, keaktifan kegiatan kita di kampus. Kalau misalkan untuk yang akademiknya, kalau kalian misalnya kamu merasa down banget, terus semester ini IPK aku jeblok, nah nanti biasanya kalian akan dipanggil oleh pihak kampus. Di sana nanti akan ada pengarahan, nanti kita akan dimotivasi lagi bagaimana caranya agar meningkat. Ya mungkin ada nih beberapa, mungkin dari teman-teman nih, mungkin ketika udah dapat keringanan kayak gitu, dapat uang itu, siapa sih yang gak gelap mata yang kalian biasa, aku nggak menyalahkan ya, kalian itu mau nugas di McD, di KFC, di angkringan nggak mungkin sih, soalnya mejanya kecil ya. Pokoknya terserah, cuman paling nggak kalian juga bisa ngaca sama diri kalian itu udah melakukan apa sih untuk menunjang apa yang sudah kalian tulis. Biasanya kan ditulis toh kalau mau ada beasiswa itu, ini uangnya mau buat apa, mau buat kuliah ya, oke kalian kuliah, tapi
uangnya mau buat apa kayak gitu, mungkin bisa dipetakan ah, dipetakan kembali. mungkin Laila bisa ngasih wejangan Jangan apa ya? selaku yang lebih tua. Aduh, dia memojokkanku guys. Enggak sih, Kan emang pojok. enggak sih. Kalau tips dari aku, tipsnya adalah pertama usahakan, kan kalau dulu jadi ini untuk periode penerimaannya, kalau dulu pas waktu awal itu aku 3 bulan sekali, tapi belakangan itu hanya berjalan 1 semester atau 2 semester gitu. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan barunya itu ada penurunannya itu setiap 1 semester sekali. Nah, jumlahnya kan otomatis kalian langsung dapat banyak ya. Nah, dari situ usahakan yang pertama adalah usahakan untuk menabung. Menabung itu penting karena kita tidak tahu di depan itu akan ada apa gitu, ada kendala ada batu apa, atau ada apa. batu lempar ya. Nah, jadi yang pertama adalah jangan lupa menabung. Berapapun itu, usahakan kalian tidak menghabiskan semuanya secara langsung gitu. Terus yang kedua, gunakan untuk keperluan yang memang penting. Misalnya kalian dari ini ya, dari luar daerah. Nah, kalau dari luar daerah kan berarti pertama harus bayar kos, terus kedua buat makan. Nah, iya, buat makan, minum. Terus untuk misalnya keperluan kampus, kayak misalnya fotokopi, beli buku dan sebagainya kayak Itu gitu. mungkin ikut organisasi biasanya untuk berproker atau beli kaos event kayak gitu. Ya, atau untuk ikut event-event seminar atau apa gitu yang bermanfaat. Terus apa namanya? Kalau kalian dari daerah sini dan tidak memerlukan daerah biaya asal daerah kampusnya asal kampusnya tidak memerlukan untuk Iya, biaya tambah. kos atau apa, itu paling tidak kan untuk transportasi ya. Nah, itu silahkan dipetakan dan dibatasi, jangan sampai apa ya, pengeluaran kalian itu mubal-mubal dan tidak teratur gitu kan. Nanti ketika kalian tiba-tiba ada keperluan mendadak, kok tiba-tiba harus fotokopi banyak, tiba-tiba harus beli buku banyak, nanti akan Bingung. kesulitan dan bingung di situ. Itu bener, jangan misal Senin pakai baju apa terus Selasa pakai baju apa kayak gitu, seadanya aja. Terus juga oh ya, mungkin ada yang belum tahu nih, kalau beasiswa bidik misi itu uangnya yang cair itu untuk kita sendiri, maksudnya bukan untuk kayak membayar kuliah, karena itu udah langsung dibayarkan oleh pemerintah ke kampus kalian sendiri. Oh ya, kalau boleh tahu nilainya berapa? Ada perubahan nggak di tahun sekarang? Kalau untuk tahun pertama, maksudnya nilai apanya? Nilai SKS-nya yang harus Nilai dipenuhi ininya. atau nominalnya? Kalau untuk nominalnya itu waktu pertama pengajuan itu sejumlah 600.000 per bulan. Nah, tapi setiap tahun itu meningkat. Kalau tidak salah itu yang terakhir 700.000 per bulan. Jadi lumayan lah ya. Ya. Dan kenaikannya ini tidak terprediksi ya teman-teman, kadang naik, kadang tetap gitu. Tergantung kebijakan dari pemerintah. Oh ya, sebelumnya juga temanku sih, dia juga termasuk dalam keluarga bidik misi di UNY. Nah, itu katanya kartunya juga nggak bisa untuk transfer ya? Bisa? Oh, kamu bisa? Bisa. Oh, jadi di angkatan untuk ini, kayaknya di angkatan 2017 ini kartunya nggak bisa untuk transfer. Mungkin untuk meminimalisir itu kali ya, jadi dari pihak si atas juga sudah melakukan apa ya istilahnya ya, perubahan sistem. Tapi kalau untuk tahunku, tabungannya itu seperti tabungan pribadi biasanya. Jadi bisa transfer, bisa. Nah, oh ya, informasi lagi mungkin untuk kalian yang anak daerah sih khususnya, yang misal belum punya nih ATM sendiri, kalian jangan buru-buru bikin lah. Kalian nyari dulu beasiswa.
supaya ya itu kartunya gratis dan ngurusnya juga nggak ribet karena kita diurusin sama si ini penyelenggara beasiswanya. Kemudian ada lagi yang mau di sharing? Udah cukup sih. Kalau misalnya mau tanya-tanya jangan lupa komen. Komen bisa juga. Oh ya, ini kasih wejangan lagi karena banyak banget nih di kalian semua yang nonton tapi nggak subscribe. Gimana dong? Gimana caranya subscribe dulu Nah, biar nanti tahu gitu. info-info menarik lainnya, karena nanti akan ada info beasiswa yang lain juga. Info-info lomba juga. Pokoknya subscribe tuh gampang. Pokoknya itu ada 63% dari kalian yang nonton aja tapi nggak subscribe. Padahal itu gratis, kalian nonton, klik subscribe. Gampang. Udah dulu mungkin sekian dari kita berdua. Semoga sharingnya bermanfaat. Sekian.